Ma'asyiral hadirin, malam hari ini kita baca sepenggal dari apa yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Qala ila an qal babul kasbi. Akhraja Ahmad wa Tabrani an Abi Burdah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul kasbi bai'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi. Saudara, penulis menuliskan di dalam kitabnya yang luar biasa. Ini salah satu kitab yang memang banyak digunakan khususnya oleh kalangan santri-santri di Indonesia. Ini kitab luar biasa sebab dia membahas fikih tapi nuansanya nuansa tasawuf. Kadang orang baca fikih harus fokus betul-betul. Dijelaskan berapa rukunnya, syaratnya, sunnahnya, makruhatnya. Tapi dalam kitab ini diselingi dengan cerita-cerita yang mana seakan membawa pembaca ke dalam hal-hal yang gharib, ya, hal-hal yang asing. Sampai pada pembahasan babul kasbi. Ya, ini maknanya bab yang menjelaskan tentang bekerja. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baiknya pekerjaan adalah jual beli yang mabrur, ya. Wa amalur rajuli biyadihi, dan pekerjaan seorang lelaki menggunakan jerih payahnya sendiri. Maka beruntung kita yang hidupnya enggak jauh dari majelis ilmu. Kalau pada pembahasan sebelumnya saya katakan bahwa kita ini termasuk orang yang cerdas. Orang yang setiap ada majelis dia hadir, setiap ada pengajian dia hadir, itu orang yang cerdas. Apalagi di sela-sela waktunya yang begitu padat dia masih sempetin supaya hadir di dalam majelis. Ini orang yang paling cerdas. Sebab dia tahu betul bahwa rizki itu dari Allah, bukan dari usaha yang dia lakukan. Dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baiknya satu pekerjaan adalah jual beli yang mabrur, ya. Jadi ternyata bukan hanya haji menggunakan istilah mabrur, tapi jual beli juga ada istilah mabrur. Apa dikatakan para ulama? Al-mabrur bima'nal maqbul, bahwa yang disebut mabrur maknanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan gak bisa nih hidup di zaman sekarang cuma mengandalkan apa yang disebut dengan keyakinan kita kepada Allah tanpa adanya bekerja. Maka dusta orang yang mengatakan saya cukup dah, kemudian berdoa aja kepada Allah tanpa adanya usaha. Sebab pernah kejadian ada seorang sahabat, dari pagi dia di masjid doa, siang dia di masjid doa, sore dia di masjid doa. Datang Sayyidina Umar nanya, ngapain ente di sini? Saya di sini doa supaya Allah berikan saya rezeki. Akhirnya diusir, disuruh bekerja. Tapi ternyata kemarin juga kita dengar bahwa rezeki itu ada yang mengejar kita, ada yang emang kita kejar. Lah kita kudu sadar posisi kita ini di mana. Jangan masih kita ada di posisi harus mengejar rezeki, tapi kita pengennya dikejar aja sambil nungguin di pemancingan, ya, nungguin rezeki. Ya. Kemudian datang riwayat wal Baihaqi an Mu'adz, ya. Ini menjelaskan apa sih, ya, jual beli yang mabrur. Inna atyabal kasbi kasbut tujar, ya. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaannya seorang pedagang.
Maka bersyukur alhamdulillah kita yang Allah kasih jalan jadi seorang pebisnis, jadi seorang pedagang. Mudah-mudahan dagangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi idza haddatsu lam yakdzibu. Siapa nih pedagang yang diberkahi oleh Allah? Dia yang kalau ngomong kagak bohong. Banyakan pedagang zaman sekarang kebanyakan bohongnya, apalagi kalau jual belinya online. Ditulis semua yang bagus-bagus, ketika didatengin ternyata nggak ada sama sekali. Wa idza tuminu lam yakhunu. Ketika dia berjanji, ya, ketika dia dipercayai, dia tidak berkhianat. Beli, ya, spesifikasinya begini, pengen yang begini, jualannya begini modelnya. Ketika datang harus sesuai dengan apa yang sudah dipercayai. Wa idza wa'adu lam yukhlifu. Ketika dia berjanji tidak ingkar. Wa idza ishtarau lam yadhummu wa idza ba'u lam yutru. Ini yang menarik, ya, kata Rasulullah. Pedagang yang baik adalah yang kalau beli tidak dicaci, kalau jual tidak dilebih-lebihi. Kebanyakan kita sebaliknya. Lempengan kita jual, kita puji setinggi-tingginya, giliran kita mau beli kita jatuhin serendah-rendahnya. Contoh ya, mungkin ya, di antara kita pernah ada yang punya pengalaman. Orang biasa jual beli mobil, datang dia penjual, dia nyari barang jualannya, datang kepada orang yang punya mobil. Dia bilang, wah Pak, ini mobilnya sih udah jelek banget ini, AC-nya udah kagak dingin, kaki-kakinya udah kagak empuk, semua dia sebutin. Akhirnya gara-gara itu harganya jadi rendah. Tuh mobil dia bawa, belum sampai showroom, orang tengah jalan nawar. Padahal tuh mobil sama, yang tadi dia jatuh-jatuhin, lempengan dia mau jual. Pak, ini mobil enak banget udah, kagak usah pakai ke bengkel lagi, tinggal bawa dari sini udah langsung berangkat mau kemana aja. Ini kan kebanyakan model penjual begitu. Benar apa benar? Rasulullah nggak mau. Yang Rasulullah mau, kalau emang kita nggak suka jangan dicaci. Begitu juga kalau kita jual kagak usah pakai dilebih-lebihin, kecuali memang ada, Pak, ini kelebihan apa nih mobil? Nih mobil kelebihannya irit dia bensinnya, asal kagak dipakai. Jadi kagak dipakai. Ya. Wa idza kana dainun 'alaihim lam yamtulu wa idza kana lahum lam yu'asiru. Ini juga begitu. Lempengan dia punya tanggungan diulur-ulur, tapi lempengan orang punya tanggungan sama dia ditagih kagak berhenti-berhenti. Tuh. Begitu. Kan di sini pebisnis semua nih ustaz-ustaz, alhamdulillah. Ya. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kadang-kadang ngelihat begini ya, orang zaman sekarang karena udah kemakan sama satu pemikiran kapitalis, jadi seakan-akan tuh mengotak-ngotakan satu profesi, nggak bisa ketemu sama profesi yang lain. Contoh nih ya, contoh. Ya, kayaknya nih orang sekarang kalau ustadz, kiai begitu. Kayaknya kalau jualan aib begitu ya. Dilihatnya kayaknya nih ustadz jualan mulu kerjanya. Ya. Padahal Rasulullah, Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu semua mereka selain menjadi ulama, mereka juga dagang. Jadi kalau ada ustadz dagang, kiai dagang, lah biarin. Sebab dia nggak nyari makan dari agama, justru dia yang memberikan sumbangsi kepada agama. Ya, makanya kalau ada ustadz jualan jangan diledekin, apalagi ditawar, jangan. Kualat itu biasanya. Jadi kalau ada ustadz jualan, udah berapa tat? 2 juta, saya beli 2,5 juta dah. Ah, itu baru. Tahu nggak tuh kira-kira? Begitu.
Ya, ada kisah menarik dari Imam Abu Hanifah. Ini gambaran bagaimana kalau orang alim jadi pedagang, ya. Bagaimana orang soleh jadi pedagang. Beliau ini punya toko jualan kain. Ya, satu waktu dia tinggalin tokonya, diserahin sama karyawannya. Ini dikisahkan di dalam kitab Yaqut Nafis, ya. Di syarah Yaqut Nafis. Kemudian keluar Imam Abu Hanifah, setelah selesai urusannya mau balik lagi ke toko, ketemu sama orang yang baru keluar habis belanja dari tokonya. Temu di tengah jalan, dia tanya nih, ngobrol, "Pak, dari mana?" "Oh iya, saya habis belanja nih kain, bagus ini kain noh dari toko yang belah sono." "Oh iya benar. Berapa itu beli?" "Ini kain saya beli harganya 100. Oh, kaget ini Imam Abu Hanifah. Kenapa dia kaget? Sebab itu kain harusnya harganya 50, tapi dibeli sama tuh orang harganya 100. Kita juga pasti sama, kita juga pasti bakal kaget. Cuman kagetnya kita sama kagetnya Imam Abu Hanifah itu beda. Kalau kita kaget mungkin ya Allah 100. Pinter amat nih karyawan, jual 50 jadi 100. Lah kalau Imam Abu Hanifah kaget, akhirnya dia bilang, "Pak, ini harganya bukan 100, ini harganya 50. Sekarang saya kasih dua pilihan. Mau saya balikin 50 sebab saya yang punya toko, atau kita balik lagi ke toko, ambil satu lagi sesuai dengan harganya 100 dapat 2. Allah. Akhirnya balik lagi ke tokonya, dia ambil lagi kain seharga 100 jadi dapat 2. Ini ulama. Kalau kita mah ya. Saudara, makanya Rasulullah juga bersabda, ditulis riwayat Imam Ibnu Majah wal Hakim an Ibni Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tajirul amin, as-sadiqul muslim ma'a syuhada yaumal qiyamah." Pedagang pebisnis yang terpercaya jujur muslim bakal dibangkitkan bersama para syuhada hari kiamat. Allah. Ternyata buat digolongkan bersama para syuhada nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ustadz. Jadi pedagang bakal dibangkitkan bersama para syuhada. Allah, sallu ala nabi. Ketika Sayyidina Hamzah, Sayyidu Syuhada, pamannya Rasulullah, dibangkitkan bersama syuhada Badar, syuhada Uhud, syuhada yang lain. Kita seorang pebisnis, lantaran kita beriman, lantaran kita jujur, kita dibangkitkan bersama para syuhada. Coba dah kita pikir, Rasulullah enggak bilang pedagang harus rajin sholatnya di luar yang wajib. Pedagang kan biasanya duitnya banyak, nih kudunya sedekahnya banyak. Enggak. Yang penting pedagang jujur, dia bakal dibangkitkan bersama para syuhada. Enggak ya. Coba kita kalau dibilang pedagang harus sedekah yang banyak, harus tahajud yang banyak, baru bisa dibangkitkan bersama para syuhada, maka ini sangat berat bagi kita. Padahal Imam Abu Hanifah tadi pedagang, dia punya toko jualan bahan, jualan kain, tapi sholatnya 1 rakaat khatam baca Quran. Allah. Sebagai penutup ya, ada satu hadis lagi. Wa Ahmad wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha, idza sabbaballahu li ahadikum rizqan min wajhin fala yada'hu hatta yataghayyara lahu. Ya, dari Ibunda Aisyah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah jadikan engkau mendapat rizki ya dari satu pekerjaan, maka jangan ditinggalkan dan jangan diubah ke pekerjaan yang lain. Nah, ini gambaran buat kita zaman sekarang. Orang zaman sekarang trennya banyak, bisnisnya banyak. Ngelihat orang kayaknya jualan di TikTok gampang dah. Dia berangkat beli yang sama, semuanya dijual yang sama, ternyata bangkrut. Ngelihat orang lagi main saham, kayaknya main saham gampang dah, cuman modal HP doang.
dia banyakin modalnya, akhirnya bangkrut. Jadi apa yang Allah mudahkan bagi kita itu yang kita tekuni, kecuali memang kita sudah yakin, baru boleh kita berpindah melebarkan sayap di dalam bisnis kita. Sebab apa hadirin? Ternyata kata Rasulullah, idza kana fi akhir zaman, nanti kalau kita sampai pada akhir zaman, la budda lin nasi fiha minad darahim wad dananir. Manusia ini harus punya yang namanya dirham sama dinar. Sebab apa? Yuqimur rajulu biha dinahu wa dunyahu. Sebab begitu ini orang bisa meninggikan agamanya dan juga bisa meninggikan derajat dunianya. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukan satu kebaikan meninggalkan dunia, punya bini, punya anak. Jangan kerjaannya cuma ngaji aja, kagak ada kerja-kerjanya. Bininya mau dikasih makan apa? Wala akhiratahu lidunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Jangan juga akhirat ditinggalin hanya sekedar buat urusan dunia, maka dia bakal dapat musibah keduanya. Fa inna dunya balagun ilal akhirah. Sebab dunia itu penyampai kita sampai di akhirat. Wala takunu kallan 'alan nas. Maka jadilah kita terhadap kepada sesama manusia orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan Allah berkahi pekerjaan kita, Allah berkahi dagangan kita, Allah berkahi rezeki kita, sehingga Allah kasih kita menjadi seorang yang kaya lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa Al-Fagir sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.